Kolak Ramadan, kolaborasi kebaikan Ramadan, PAUD ITE dan SD ITE Bina Amal Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, orang tua murid dari TKIT Bina Amal, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di bulan suci Ramadan. Sampai dengan hari ini kita masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekedar pengingat untuk kita semuanya bahwasanya memang bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Allah berikan 1 bulan penuh untuk kita memperbanyak amalan di bulan ini. Nah, pada umumnya bulan Ramadan memang dijadikan sebagai bulan yang penuh dengan berkah, bulan penuh dengan amalan, bulan penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan pahala. Maka pada kali ini saya akan mencoba mengupas, menyambungkan, kita bersama-sama mencoba membuka bagaimana ternyata bulan suci Ramadan itu adalah salah satu momentum, salah satu bulan untuk merubah nasib. Bagaimana kemudian bulan ini menjadi salah satu momentum kita untuk merubah nasib kita? Kalau kita ketahui di salah satu malam di bulan Ramadan itu ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, di mana di dalam Quran surat Al-Qadr sudah disebutkan bahwasanya malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian di ayat selanjutnya saya mengutip satu ayat saja, di ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Bahwasanya pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan malaikat. Dan ruh yang dimaksud di sini adalah Jibril, malaikat Jibril. Bi'izni rabbihim, tentu dengan izin dari Allah, dari Tuhannya. Di akhir ayat keempat ini min kulli amr, kemudian menyelesaikan seluruh urusan, termasuk urusan dari nasib seluruh umat manusia 1 tahun ke depan. Maka bagi kita umat manusia yang bisa kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, kemudian bisa merubah nasib. Seandainya kita tahu kapan malam Lailatul Qadar itu akan hadir, maka seluruh umat manusia pasti akan berlomba-lomba berdoa dengan sepenuh tenaga, berdoa dengan sebaik-baik doa. Karena pada saat itu, tadi malaikat termasuk Jibril itu menyempurnakan seluruh urusan, menyempurnakan seluruh urusan termasuk pengabulan doa, termasuk nasib dari manusia. Nah, bicara tentang nasib itu terkait dengan takdir, Bapak Ibu semuanya. Kita ketahui bahwasanya yang namanya takdir itu sudah tercatat semuanya. Di mana Bapak Ibu? Di mega server, yaitu di Lauhul Mahfuz. Jadi semua takdir manusia itu sudah tercatat di sana. Dan kata Rasulullah, hanya satu yang bisa merubah takdir, yaitu doa. Hanya doa yang bisa kemudian merubah takdir. Maka ketika kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita bisa memanfaatkan malam Lailatul Qadar yang tadi kemudian menggunakan seluruh urusan itu dengan doa yang baik untuk diri kita maupun orang-orang di sekitar kita, maka itu akan bisa merubah nasib, Jadi kaitannya dengan perubahan nasib di bulan Ramadan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini kemudian dengan doa yang terbaik, doa yang baik agar Allah kemudian merubah takdir kita yang mungkin takdirnya kurang bagus menurut kita, itu masih bisa
dirubah tadi dengan doa, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan pengabulan doa, tentunya kita punya hak untuk berdoa. Berdoa itu hak kita yang juga merupakan haknya Allah. Karena apa? Allah juga memerintahkan, gitu ya. Allah juga memerintahkan kepada kita, ud'u astajib lakum. Berdoalah. Memang kita itu disuruh berdoa, gitu ya. Kita disuruh berdoa. Berdoalah, niscaya aku kasih, gitu ya. Maka berdoa dengan yang baik-baik. Kita berdoa agar apa? Agar Allah kemudian menghadirkan takdir-takdir yang baik kepada kita semua. Apabila mungkin menurut kita takdir yang sampai kepada kita itu adalah menurut kita mungkin kurang baik, tetapi yakinlah ya bahwa kita semuanya ini menjalani kehidupan semuanya atas skenario-nya Allah. Dan apa yang hadir di dalam diri kita itulah takdir yang terbaik menurut Allah. Karena bisa jadi baik menurut kita, baik menurut doa-doa kita, itu belum tentu baik di mata Allah. Akan tetapi ketika takdir Allah itu sudah datang kepada kita, maka itulah yang terbaik untuk diri kita. Nah, kemudian ketika kita sudah berdoa, ternyata sudah berdoa macam-macam, sudah di sepanjang malam di bulan Ramadan kita sudah berdoa macam-macam, ternyata menurut kita doa kita tidak terkabul. Itu menurut kita. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa bahwasanya Allah itu mengabulkan doa. Ada yang langsung kemudian diberikan, gitu ya. Ketika kita berdoa meminta sesuatu, Allah kasih. Ada juga teknik Allah ya, cara Allah untuk mengabulkan doa itu tidak langsung diberikan, tetapi ditunda untuk waktu yang menurut Allah tepat. Kita itu pantas mendapatkan apa yang kita doakan itu nanti, suatu saat nanti. Jadi doanya bukan tidak dikabulkan, tetapi ditunda, gitu ya, ditunda. Kemudian ada juga cara Allah mengabulkan doa itu dengan apa? Menjadikannya tabungan nanti di akhirat. Bisa jadi di dunia kita kepengen kaya, kita kepengen sukses, kita kepengen apa saja yang kita inginkan, tetapi tidak dikabulkan oleh Allah. Ternyata itu menjadi tabungan kita nanti di akhirat, gitu. Ada juga cara pengabulan doa dari Allah itu adalah bukan mengabulkan persis dengan doa kita, tetapi Allah mengganti, dan pastinya diganti dengan yang lebih baik, gitu ya. Jadi cara pengabulan doa Allah itu tidak selalu apa yang kita minta pasti dikasih, tidak selalu. Bisa jadi memang iya, tetapi tidak selalu. Ada yang bisa langsung dikasih, ada yang kemudian ditunda, ada yang kemudian itu jadikan tabungan nanti akhirat, dan yang keempat ada yang kemudian diganti sama Allah dengan yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, pengingat untuk diri saya mencoba mengkorelasikan bagaimana kemudian Ramadan ini adalah momentum kita untuk merubah nasib, bagaimana kita memanfaatkan Ramadan ini untuk bisa berdoa sebanyak-banyaknya, berdoa dengan doa sebaik-baiknya agar apa? Agar Allah rubah nasib kita. Kenapa? Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Allah dengarkan semua keluh kesah hambanya, Allah dengarkan semua permintaan umatnya. Tentunya semuanya kita lakukan hanya karena Allah, menggapai ridho Allah, dan pastilah apa yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan itu adalah semata-mata karena Allah. Jadi memurnikan Allah, berbuat karena Allah, untuk Allah, dan kita meminta hanya kepada Allah. Baik, al-haqqu min rabbik wa la takun minal mumtarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ada benarnya itu dari Allah, banyak sekali salahnya itu dari saya karena saya manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.